tanpa batas. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mau melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayaran hutangnya. Maka sujudlah hamba itu dan menyembah dia. Katanya, 'Sabarlah dahulu, sebab hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap, mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayarlah hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu, kawan-kawan yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Pada waktu itu diceritakan datanglah Petrus kepada Yesus dan dia berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa?" Yesus tidak jawab, Petrus sendiri yang jawab. "Sampai 7 kali kah?" Yesus berkata, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali." Wow, pada waktu itu para rabi mengajarkan bahwa orang-orang Yahudi harus mampu mengampuni barang siapa yang bersalah kepadanya sampai 3 kali. Dan itu sudah menjadi tradisi budaya Yahudi, mengampuni orang yang bersalah sampai 3 kali. Lalu Petrus datang kepada Yesus dan berusaha tampil murah hati dengan show off dan bangganya, "Aku sudah mengampuni sampai 7 kali loh Tuhan." 7 merupakan angka yang sempurna. Petrus mau menunjukkan bahwa dia lebih sempurna dari orang-orang Yahudi lainnya. Tetapi Yesus berkata kepada Petrus, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7, 490 kali." Yang berarti kita tidak boleh mengingat-ingat berapa banyak kali kita mengampuni orang. Jangan hitung-hitung ketika kita mengampuni orang. Kita harus selalu mengampuni orang yang sungguh-sungguh mau bertobat. Tidak peduli berapa kali mereka meminta kepada kita. Sikap ini dijelaskan dengan sebuah perumpamaan kerajaan sorga di mana ada seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta kepada seorang raja. Dan hamba ini tidak mampu melunaskan hutangnya. Raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta istri dan anaknya dan segala miliknya untuk membayar semua utang-utangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutang-hutangnya. Tetapi ketika hamba itu baru saja keluar, ia bertemu dengan temannya yang berhutang cuma 100 dinar. Ia menangkap, mencekik kawannya itu, katanya, "Bayarlah hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon belas kasihan, "Sabarlah dahulu, hutangku akan kubayar kepadamu, kulunaskan." Tetapi ia menolak, menyerahkan kawannya itu dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat hal itu, kawan-kawan yang lain menjadi sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka, di mana diceritakan ada seorang hamba yang berhutang kepada raja 10.000 talenta, sedangkan temannya berhutang cuma 100 dinar. Jika kita asumsikan 1 dinar adalah upah 1 hari orang bekerja, sekitar 50.000, sedangkan 1 talenta sama dengan 6.000 dinar, maka utang hamba itu kepada sang raja dikonversikan kira-kira menjadi 3 triliun rupiah dengan 12 angka 0 di belakang 3. Sedangkan utang temannya itu cuma 100 dinar, sekitar 5 juta rupiah. Hamba yang
utang kepada raja ini mau bekerja sampai seumur hidupnya pun tidak akan mampu untuk melunaskan utang-utangnya. Seandainya dia bekerja satu hari Rp50.000, karena upah pada waktu itu orang bekerja Rp50.000, upah satu hari dikalikan 365 hari dalam satu tahun. Itu dia kerja tiap hari, hari Sabtu Minggu nggak ada libur, bahkan hari raya pun tidak ada libur. Maka dia mendapatkan dalam satu tahun income senilai 18.250.000. Kalikan saja coba dia mampu hidup 100 tahun. Biasa orang 70 tahun sudah pensiun. Tapi coba dikalikan 100 tahun, dia bekerja mampu, maka dia mendapatkan income sepanjang hidupnya selama 100 tahun senilai 1.825.000.000 rupiah. Sedangkan hamba ini punya utang 3 triliun. Berarti hamba ini untuk bisa bayar seluruh utangnya kepada tuannya, dia harus bekerja kira-kira selama 165.000 tahun. Sesuatu yang mustahil orang bisa bekerja 165.000 tahun. Jadi seharusnya hamba ini sudah tahu tidak mungkin dia bisa bayar utang yang sebesar itu kepada tuannya. Seharusnya ketika dia berjumpa dengan teman yang cuma utang 5 juta rupiah, relakan saja, ampuni saja, berkati saja. Karena 5 juta nothing dengan pengampunan yang dia terima dari tuannya. Karena ketidakmauan untuk mengampuni ini berakibatkan dia dilaporkan oleh kawan-kawannya kepada raja dan berbuahkan penghukuman yang sangat berat. Perumpamaan ini menegaskan bahwa Allah akan menolak mengampuni orang yang tidak mau mengampuni sesamanya. Perumpamaan ini menggambarkan mahalnya pengampunan yang kita terima dari Bapa, dari Tuhan Yesus. Dosa kita terlampau jahat dan banyak, sehingga nyawa Yesus dikorbankan menggantikan dosa-dosa kita. Bahkan setelah kita hidup di dalam Tuhan, setiap kali kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan tetap mengampuni setiap jengkal dosa kita. Apalah arti kesalahan orang yang bersalah kepada kita dibandingkan dengan dosa-dosa yang kita lakukan kepada Tuhan? Orang yang sungguh menghayati pengampunan Allah wajib untuk meneruskan pengampunan kepada sesamanya. Karena kita sudah menerima kasih seluas lautan, bagikan kasih juga seluas lautan. Jangan sampai kita sudah menerima pengampunan seluas lautan, kita memberikan pengampunan secangkir gelas kepada orang di sebelah. Tidak adil sama sekali. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.